Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang sosok dan semangat ASN Berakhlak, nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara, termasuk kita di Basarnas. Seperti yang kita tahu, tugas di Basarnas bukan hanya soal ketangguhan fisik, tapi juga tentang pelayanan, keikhlasan, dan kerja tim dalam membantu sesama tanpa pamrih. Nah, di episode kali ini kita akan bahas bagaimana penerapan nilai berakhlak dan semangat bangga melayani bangsa benar-benar dijalankan di unit kerja. Bersama saya, Ardian Saputinde, sudah hadir juga narasumber kita hari ini, yaitu Pak Zai. Langsung saja, baik Pak. Saya hanya memiliki 3 pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, apa perbedaan perilaku ASN yang sudah menerapkan nilai berakhlak dengan yang belum menerapkan nilai berakhlak? Mohon dijawab Bapak. Satu perbedaan perilaku ASN yang sudah menerapkan nilai berakhlak dengan yang belum menerapkannya dapat terlihat jelas dari sikap, cara bekerja, dan interaksi sehari-hari. Berikut perbandingannya secara rinci. Aspek ASN yang sudah menerapkan nilai berakhlak, ASN yang belum menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan melayani dengan tulus, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, cenderung lambat, acuh, dan menganggap pelayanan sebagai beban. Akuntabel, bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas hasil kerja, sering menyalahkan orang lain, tidak terbuka dan sulit dipercaya. Kompeten, terus belajar, meningkatkan kemampuan dan berinovasi, tidak mau belajar hal baru, puas dengan kemampuan lama. Harmonis, menghargai rekan kerja, mampu bekerja sama dan menjaga suasana positif, sering berselisih, sulit bekerja sama, dan kurang menghargai perbedaan, loyal, setia pada negara, organisasi, dan nilai-nilai ASN, mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok, adaptif, cepat beradaptasi dengan perubahan dan teknologi baru, menolak perubahan, takut mencoba hal baru, kolaboratif, terbuka untuk bekerja sama, lintas bidang dan instansi demi hasil terbaik. Bekerja sendiri, enggan berbagi informasi atau bekerja dalam tim. Bagus sekali Bapak. Baik, Bapak untuk nomor 2, bagaimana nilai berakhlak dapat meningkatkan kualitas pelayanan? Nilai berakhlak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena nilai-nilai tersebut membentuk perilaku ASN yang profesionalisme, berintegritas, dan orientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut salah satu dan beberapa penjelasannya. Di mana yang pertama, berorientasi pelayanan. Di sini kita sebagai ASN yang mengutamakan pelayanan akan bekerja dengan tulus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampaknya seperti pelayanan menjadi lebih cepat, ramah, dan memuaskan. Kemudian selanjutnya itu akuntabel. ASN yang akuntabel selalu bertanggung jawab atas tugasnya dan transparan dalam bekerja. Dampaknya kepercayaan publik meningkat karena masyarakat merasa dilayani secara jujur dan terbuka. Yang ketiga, kompeten. ASN yang kompeten harus meningkatkan kemampuan dan inovasi dalam pekerjaannya. Contohnya berdampak pada proses pelayanan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman termasuk penggunaan teknologi. Yang keempat, harmonis. ASN yang harmonis menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan baik antar rekan kerja maupun dengan masyarakat. Dampak dari harmonis tersebut, suasana kerja kondusif dan pelayanan publik berjalan lancar tanpa konflik internal. Yang kelima, ada loyal,
yang dimana loyal ini ASN yang loyal memiliki komitmen tinggi pada negara dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Dampaknya yaitu setiap keputusan dan tindakan selalu berpihak pada kepentingan publik. Kemudian yang keenam, sini ada adaptif. ASN yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dampaknya seperti pelayanan menjadi relevan, modern, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kemudian yang terakhir itu ada kolaboratif, yang dimana kita sebagai ASN kolaboratif bekerja sama lintas sektor dan instansi untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Dampaknya seperti pelayanan menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan hasil yang nyata. Selanjutnya Bapak nomor 3. Apa yang Bapak ketahui tentang makna dan tujuan dan nilai dasar ASN dan berakhlak? Oke, di sini nilai berakhlak yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena nilai-nilai tersebut membentuk perilaku kita sebagai ASN yang profesional, berintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian ada beberapa penjelasannya sebagai berikut yang saya akan jelaskan. Yang dimana yang pertama di sini ada berorientasi pelayanan. Kita sebagai ASN yang mengutamakan pelayanan akan bekerja dengan tulus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang dimana berdampak pada pelayanan menjadi lebih cepat, ramah, dan memuaskan. Selanjutnya yang kedua kita ada akuntabel, yang dimana ASN yang akuntabel selalu bertanggung jawab atas tugasnya dan transparan dalam bekerja. Itu berdampak sebagai kepercayaan publik meningkat karena masyarakat merasa dilayani secara jujur dan terbuka. Selanjutnya yang ketiga, di mana kita harus kompeten, yang dimana ASN yang kompeten terus meningkatkan kemampuan dan inovasi dalam pekerjaannya, yang dimana dampaknya itu proses pelayanan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi. Selanjutnya yang keempat, kita harus harmonis, di mana ASN yang harus harmonis menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan baik antar rekan kerja maupun dengan masyarakat. Nampaknya suasana kerja kondusif dan pelayanan publik berjalan lancar tanpa konflik internal. Kemudian yang kelima, kita harus loyal. Sebagai ASN yang loyal memiliki komitmen tinggi pada negara dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Dampaknya setiap keputusan dan tindakan selalu berpihak pada kepentingan publik. Kemudian yang keenam, di sini kita juga harus adaptif, yang dimana ASN yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dampaknya sangat berdampak juga pada pelayanan menjadi relevan, modern, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kemudian selanjutnya itu yang ketujuh, ada kolaboratif, yang dimana ASN yang berkolaboratif yaitu bekerja sama lintas sektor dan instansi untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat, yang dampaknya pelayanan menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan hasil yang nyata. Oke, terima kasih. Baik, untuk podcast hari ini kita cukup sampai di sini ya Bapak. Nah, terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya yang telah Bapak berikan pada obrolan hari ini. Kita belajar bahwa menjadi ASN berakhlak berarti bekerja dengan hati, melayani dengan tulus, dan terus menjadi semangat bangga melayani bangsa. Terima kasih juga untuk Sobat SAR yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Ardian Sapudungge pamit undur diri. We are family. Afignam Jagat Samagra.